orang tersebut masuk surga. Dengan cara apa? Menghormati bulan Ramadan. Nah, itu orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Matrix, kembali lagi di podcast Pijar, Pojok Inspirasi Pelajar. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah pada kali ini kita udah memasuki hari ke-6 di bulan Ramadan. Gimana nih Sobat Matrix puasanya? Mudah-mudahan selalu lancar dan puasa yang 5 hari kebelakang kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, karena kali ini kita lagi ada di bulan Ramadan, topik kali ini adalah kurma. Kupas Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu guru PAI dari SMA Negeri 1 Lumbung. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait Ramadan sama Bapak Haji Darmawan. Selamat datang Pak Haji, boleh silahkan duduk. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kita mau nanya nih Pak, kita kan remaja ya? Iya. Kita belum tahu nih minim pengetahuan tentang bulan Ramadan. Kira-kira apa sih ibadah apa aja yang biasa kita lakuin di bulan Ramadan? Baik, langsung jawab aja ya. Puasa ya. Jadi ibadah yang wajib kita lakukan untuk kaum remaja ya yang tidak tahu, yaitu yang pertama melaksanakan ibadah puasa. Tentunya sholat juga itu tidak boleh ditinggalkan walaupun kita berpuasa. Cuman di bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kita yaitu untuk melakukan ibadah puasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi itu adalah ibadah-ibadah yang fardunya. Seperti itu. Kita kan kalau misalkan puasa tuh pas buka puasa suka begah nih perut ya. Terus kayak malas tarawih, malas nih kalau ada dari satu. Kira-kira cara mengatasinya gimana sih? Cara mengatasi agar kita semangat ya di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, contohnya yaitu ibadah sunat, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Biasanya ya emang manusia ketika sudah berbuka perut kenyang sehingga malah timbul ngantuk ya, sehingga malas untuk beribadah. Nah, langkah awal yaitu kita harus tahu bahwa kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Di antaranya yaitu melaksanakan ibadah tarawih, karena setiap malam kita melaksanakan ibadah tarawih dari tanggal 1 sampai 30 Ramadan itu ada fadilah-fadilah tertentu. Di antaranya pada malam pertama, siapa orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam pertama, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosanya, maka orang tersebut bakal seperti orang yang baru lahir. Jadi tentunya kita harus tahu ya fadilah-fadilah, pahala-pahala ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Itu akan menjadi motivasi buat kita agar kita semangat di dalam melaksanakan sholat tarawih seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi gak boleh malas-malas tarawih ya. Nah Bapak, kan kita nih sebagai wanita atau cewek-cewek juga mungkin ada sobat pijar yang lagi nonton. Gitu. Dalam melaksanakan ibadah puasa, itu pasti bakal ada yang bolong-bolong dikarenakan halangan. Nah, itu kan hukumnya itu kan harus dikodok. Nah, kalau misalkan kita ini gak sempet mengkodok atau membayar hutang puasa kita, itu tuh kita harus gimana aja sih Pak? Ya baik. Nah, ketika manusia ya terutama perempuan ya kaum Hawa itu suka ada halangan yang disebut haid. Sehingga di bulan Ramadan ketika yang haid itu tidak wajib berpuasa, bahkan wajibnya itu berbuka. Dan ketika sudah tidak haid di bulan selanjutnya, maka itu wajib mengkodonya, itu wajib harus. Dan
misalkan tadi pertanyaannya malah sudah datang lagi Ramadan yang baru gitu kan. Jadi Ramadan yang kemarin itu belum dikodo dan sekarang sudah masuk lagi bulan Ramadan. Maka itu bagaimana mengkodonya? Nah, untuk sekarang catat dulu berapa hutang puasa yang sebelumnya dan sekarang laksanakan saja puasa yang sekarang, dan ketika sudah tamat puasa yang sekarang, lalu bulan-bulan berikutnya kodo puasa yang sebelumnya. Tetapi karena sudah bertemu dengan Ramadan yang baru, maka kewajibannya menjadi wajib kodo dan wajib membayar fidyah. Jadi fidyah itu kita membagikan kepada satu orang fakir miskin dalam satu berpuasa dengan ukuran satu mud di dalam agama itu. Bisa dikatakan 8 on atau bisa dikatakan 6 on kalau untuk takaran secara bahasa Indonesia seperti itu. Nah, yang kan itu yang satu mood itu. Yang satu mood itu yang disedekahkannya itu berupa apa sih, Pak? Oke, yang disedekahkan itu yaitu berupa makanan yang suka diambil kekuatan, artinya makanan pokok. Nah, makanan pokok kita yaitu nasi, dan nasi itu dari beras. Jadi yang dikasihnya kepada fakir miskin itu yaitu berupa beras, bisa 6 on atau 8 on. Kalau misalkan berupa jagung gitu, itu boleh atau tidak? Nah, di dalam pengetahuan itu secara melihat ya itu bisa-bisa saja, tetapi kalau di kita masyarakatnya mayoritasnya makanan pokoknya nasi, maka itu harus beras seperti itu. Kalau jagung misalkan makanan pokoknya jagung, maka itu bisa jadi dengan jagung seperti itu. Nah, Sobat Pijar, barangkali Sobat Pijar yang ada yang belum bayar hutang puasa, nah berikut udah dijelaskan ya, kewajiban kita sebagai umat muslim untuk membayar hutang-hutang puasa kita yang belum terbayar. Di bulan suci Ramadan ini kan disebut dengan bulan suci, bulan suci Ramadan. Nah, apa yang membuat spesial gitu? Dan juga kan tadi bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya, betul. Apa perbedaan ibadah dalam sehari-hari bulan-bulan biasa dan bulan Ramadan itu apa sih bedanya? Kenapa bisa disebut dengan bulan suci? Oke, baik. Dikatakan bulan suci karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling agung, yaitu rajanya dari semua bulan, yaitu bulan Ramadan. Dan pahala-pahala di bulan Ramadan itu oleh Allah dilipat gandakan. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad SAW, banyak keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Di antaranya yaitu pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, lalu rahmat Allah diturunkan, magfirah Allah diturunkan, bahkan 10 akhir bulan Ramadan yaitu dibebaskan dari api neraka. Sehingga dalam hadisnya itu dijelaskan, siapa yang melaksanakan ibadah fardu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan jadi 1000 pahala. Lalu ibadah sunat yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah fardu selain di bulan Ramadan. Itu banyak hadis-hadis. Kalau kita bahas ungkap masalah keutamaan bulan Ramadan, wah itu luar biasa. Bahkan jika tahu semua umat bahwa dalam keunggulan Ramadan itu banyak, semua umat itu menginginkan yang 12 bulan itu semuanya bulan Ramadan. Kenapa? Kebaikan dicatat oleh Allah dilipat gandakan, dosa diampuni, doa kita diterima oleh Allah, tobat diterima. Itulah diantara keunggulan-keunggulan bulan Ramadan. Maka dari itu adik-adik semua harus bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan melakukan ibadah wajib dan ibadah sunat dengan sebaik mungkin, sehingga kita merayakan hari raya Idul Fitri kembali ke suci, kembali ke fitrah. Artinya jadi mensucikan umat-umat Nabi Muhammad dari dosa yang melaksanakan ibadah betul-betul dari bulan Ramadan tersebut. Seperti itu. Masya Allah, amalan di bulan Ramadan ini benar-benar luar biasa. Tadi kata Bapak sampai 1000 kali lipat. Itu Masya Allah, kita harus dari situ kita harus lebih semangat lagi nih beribadah di bulan puasa, memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini
siapa tahu kan kita umur tidak ada yang tahu, siapa tahu tahun depan lalu juga kita tidak bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Nah, maka dari itu kita harus memanfaatkan bulan Ramadan yang kali ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kita kan anak sekolah nih ya. Di sekolah kan banyak kegiatan, apalagi sekarang kan harus ngisi ini itu. Terus harus apa-apa harus didokumentasiin juga ya. Kira-kira gimana sih caranya kita kayak supaya konsisten beribadah tanpa kedistraksi apapun? Baik, ya memang di bulan puasa ini banyak orang yang bilang menjadi alasan tidurnya orang yang berpuasa itu termasuk ibadah. Nah, buat kita ya kaum milenial ya zaman sekarang, apalagi adik-adik penerus bangsa ini harus lebih semangat. Jadi walaupun bulan puasa kita harus lebih semangat di dalam beraktivitas, lalu ada kegiatan-kegiatan di sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan di rumah itu harus dilaporkan, lalu harus ada bukti fisiknya. Nah, itu adalah bukan artinya ria, tetapi sebagai bukti bahwa kita melaksanakan kegiatan. Dan bagaimana caranya kita supaya bisa istiqomah, ya rutin di dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ya dari bulan puasa inilah kita dilatih supaya kita bisa beristiqomah di dalam ibadah, supaya kita bisa mengatur waktu, disiplin waktu. Kadang kan kita kaum remaja, ketika di luar bulan Ramadan bangun tidur itu kemungkinan adzan subuh atau setelah adzan subuh. Tetapi ketika bulan Ramadan kita bangun jam 3 udah bangun karena untuk sahur. Nah, diharapkan tidak boleh tidur lagi, tetapi kan kita hubungkan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia, yaitu bangun cepat, gemar beribadah. Nah, setelah sahur kita tunggu sholat adzan subuh, lalu dalam menunggu itu kita membaca Al-Quran. Ya, tadarus itu kan ibadah. Lalu setelah itu, setelah subuh kita bisa beres-beres rumah dan sebagainya, itu termasuk juga olahraga. Sebetulnya Ramadan ini momentum kita untuk melatih di dalam istiqomah ya, dan juga kedisiplinan waktu seperti itu. Jadi gak boleh ada alasan apapun, kayak gak boleh ada alasan capek atau apa gitu buat gak puasa ya kayak. Iya. Tuh teman-teman dengar sendiri kan, kita tuh gak boleh batalkan puasa dengan alasan apapun, apalagi capek karena kegiatan-kegiatan sekolah. Begitu teman-teman, karena dosanya itu besar. Nah Bapak, mumpung Bapak ada di sini, mau sedikit cerita. Jadi pagi-pagi itu kan jadwal sekolah itu jadi ganti ya si Jawa Barat. Jadi masuk itu pukul 6.30. Ya, betul. Nah, tadi itu aku tuh sempet agak berseteru gitu sama adek. Karena kan berbeda pendapat. Terus lagi ketambah aku itu harus berangkat pagi ya, lebih cepat. Nah, aku tuh kadang suka lupa gitu. Ini bulan Ramadan, bahwasanya kita harus lebih sabar dan juga lebih hatinya lebih tenang lagi. Nah, gimana sih Bapak biar tipsnya biar kita itu bisa meredam emosi dari emosi-emosi negatif? Nah, baik. Nah, kadang kita itu suka ada perasaan marah ya, apalagi berseteru baik dengan adik ataupun teman. Tadi dikatakan bagaimana jika kita berseteru, apalagi kita sekarang ini masuk jam 6.30, ya jadi buru-buru di rumah dan sebagainya. Nah, untuk meredamnya sebetulnya puasa ini yaitu melatih kesabaran kita. Jadi dengan berpuasa kita bisa meredam nafsu amarah kita. Selain dari itu, kita juga harus selalu banyak berzikir kepada Allah, ya, dengan selalu mengingat ya keagungan-keagungan Allah, dan juga kita harus tahu bahwa yang namanya marah itu adalah akhlak tercela. Sehingga bagaimana caranya kita harus tahu bahwa marah itu akhlak tercela dan marah itu harus kita tinggalkan. Kita kan diberi permata oleh Allah. Apa permata kita? Yaitu akal. Dan akal itu merupakan permata, cuman permata ini bisa rusak dengan marah. Maka dari itu kita tidak boleh marah, intinya tingkatkan kesabaran kita. Karena Allah menyukai orang-orang yang bersabar, apalagi puasa. Kita harus banyak bersabar, itu juga merupakan godaan buat kita untuk melatih kesabaran, seperti itu. Ya baik Pak.
Nah, kan dimana kala kita udah inget nih, oh gak boleh marah. Kenapa Mak di bulan Ramadan itu masih tetap ada godaan-godaan setan yang kayak gitu, pokoknya katanya kan syaitan itu dikurung, Ya, dicangcang gitu kan ya. sama di pokoknya godaan-godaan itu gak ada gitu. Kok bisa sih tetap ada rasa marah atau iri hati atau gimana? Oke, baik. Ya kan di bulan Ramadan itu di antara keutamaannya setan-setan itu dibelenggu ya. Artinya diikat ya sekencang mungkin sehingga tidak bisa menggoda. Dan kenapa setan yang suka menggoda itu diikat tetapi kita masih saja ada marah, ada iri dan sebagainya. Nah, itu adalah yang keluar sebetulnya itu tabiat dari diri kita. Karena kita itu diberi nafsu. Nah, nafsu ini yang harus dikendalikan. Karena nafsu itu inginnya yang enak-enak, marah dan sebagainya. Malas ibadah itu nafsu menginginkannya seperti itu. Dan ketika nafsu itu ibarat api yang mau menyala. Dan setan itu adalah apanya bensinnya. Sehingga ketika kita nafsu ada seperti menyala api sedikit, lalu disembur oleh bensin itu akan meluap nafsu kita. Jadi itu sebetulnya adalah nafsu kita. Maka dari itu kita harus bisa mengendalikan nafsu kita. Jadi jangan akal dikendalikan nafsu, tapi nafsu harus dikendalikan akal. Bagaimana caranya? Yaitu semua itu berangkat dari ilmu. Artinya kita harus memiliki ilmu pemahaman agama yang luas supaya kita bisa meredam nafsu kita. Seperti itu. Nah, itu kan, terima kasih. Nah, teman-teman nih, tuh, bagi kalian yang suka marah-marah, itu tuh bukan setan yang menggoda, tapi kalian ya yang benar-benar itu dari diri kalian nafsunya. Jadi dapat pembelajarannya itu, aku juga udah ngambil banyak pembelajaran, jadi harus gimana aja biar nggak emosi sama adik yang nyebelin, tapi ya kembali lagi semuanya kepada diri kita. Nah, barusan kan ngebahas emosi nih. Sekarang gimana sih ada tips nggak? Kan kita sebagai cewek ya, teman tuh kadang ada yang lagi enggak puasa gitu. Terus tiba-tiba ngajak jajan, so gitu kan cewek nyeblak nih. Gimana sih cara kita nolak halus biar teman kita tuh nggak tersinggung, supaya kita tuh ngejaga ibadah kita juga gitu. Oke. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Cara kita menolak ajakan teman ya yang ingin mengajak kita berbuka puasa belum pada waktunya. Yang pertama, kita itu dari segi bahasa menolaknya harus halus ya dengan cara apa? Dengan cara memberikan nasihat bahwa aku ini lagi puasa dan lagi membantu orang tua dan kita itu tidak boleh berbuka puasa belum pada waktunya. Tapi bahasanya jangan langsung menyentuh kepada hatinya. Itulah jadi dari gaya bahasa saja seperti itu. Karena bagaimanapun orang yang tidak berpuasa itu harus menghormat terhadap orang-orang yang lagi berpuasa. Seperti ini ada kisah ya. Kisah di zaman dulu yaitu orang tua yang beragama Majusi yaitu punya anak. Nah, beliau itu ada seorang pedagang. Kalau pedagang itu di pasar, kalau di pasar kan banyak orang. Kita lihat di pasar itu banyak orang yang ini dagang ini dagang ini. Nah, kebetulan orang-orang di sekitarnya itu orang Muslim, ya banyak orang yang lagi berpuasa. Nah, anaknya si anak orang tua tersebut, orang yang beragama Majusi tersebut makan ya di tempat umum sedangkan orang ini lagi puasa. Lalu oleh orang tuanya dipukul sekeras mungkin. Lagi makan dipukul dengan keras sampai jatuh kepalanya ke tanah. Nah, lalu anaknya itu bertanya, "Pak, kenapa Bapak memukul aku sedangkan aku lagi makan?" Kata orang tuanya, "Engkau tidak menghormati orang-orang yang lagi berpuasa. Engkau tidak menghormati bulan Ramadan. Kalau mau makan silahkan di rumah, jangan di depan orang-orang yang lagi berpuasa." Itu menghormat. Nah, dengan menghormat itu pun orang tuanya meninggal dan ketika meninggal itu yaitu ada terbawa dalam mimpi ya seorang ulama, seorang wali, ternyata orang tersebut masuk surga dengan cara apa? Menghormati bulan Ramadan. Nah, itu orang kafir, apalagi orang muslim, kita harus
yang menghormati bulan Ramadan. Nah, dikasih info kisah tersebut, insya Allah teman kita akan paham terhadap apa? Terhadap menghormati bulan Ramadan dan menghormati orang-orang yang lagi puasa. Mungkin itu. Teman-teman dengar sendiri kan, ngajak teman buat godin itu gak boleh karena sama aja sih kayak setan. Ya, gitu. Nah, buat teman-teman nih, ada pesan nggak buat teman-teman semua yang lagi jalani ibadah puasa? Baik buat teman-teman semua dimanapun yang kalian berada, ya, khususnya kaum muslimin wal muslimat, terutama adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumbung yang Bapak cintai. Pesan buat kalian semua, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan dan tingkatkan ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan. Dan jangan lupa ketika wanita ada haid, karena itu wajib berbuka, maka yang tidak puasanya itu dicatat untuk dikodok. Dan puasa yang kemarin pesan jangan lupa untuk mengkodoknya. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sehingga kita hari raya Idul Fitri bisa kembali ke fitrah, yaitu ke suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji yang telah hadir pada podcast kali ini dan menyampaikan sebuah materi ataupun sebuah perkata yang untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Nah, itu dia teman-teman obrolan kita pada podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Juga semoga dengan kalian menonton ini, kalian bisa lebih semangat lagi dalam menjalankan ibadah puasanya. Sekian episode podcast kali ini. Saya Is, saya Rahma, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nonton dan mantengin podcast Pijar. Selamat berpuasa teman-teman.